But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Bab 1251. Apa? Om Victor? Kamu saat mendengar ucapan Victor, Clinton pun menatapnya dengan terkejut. Tadi Victor baru saja menegur para tetua keluarga Suwanto yang hatinya tergerak. Clinton pun mengira bahwa Victor akan tetap berpihak padanya. Tak disangka Victor langsung berkhianat begitu melihat buku teknik bela diri itu. Victor benar-benar tidak bisa diandalkan. Dasar nggak tahu malu. Beberapa tetua keluarga Suwanto juga memaki Victor dalam hati. Namun dengan adanya pil energi sejati kelas menengah dan teknik bela diri tingkat tinggi kelas menengah di hadapan mereka, hati mereka benar-benar sudah goyah. Kak Indra, apa yang dikatakan Kak Victor benar. Ini adalah pilihan Yura. Sebaiknya kita biarkan saja mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kalau kita memaksakan diri untuk ikut campur, belum tentu itu adalah hal yang bagus bagi Yura. Beberapa tetua keluarga Suwanto mulai membujuk Indra. Nggak bisa, ayah, hal ini terlalu nggak masuk akal. Selama Owen nggak meninggalkan Teresa, aku nggak akan setuju Yura bersamanya, ujar Clinton dengan marah. Sikapnya masih sangat tegas. Ini, Indra merasa sangat kewalahan, seolah-olah ada pertarungan hebat yang sedang berlangsung di benaknya. Beberapa saat kemudian, Indra menghela nafas dalam-dalam, lalu membuat keputusan. Owen, simpan saja pil energi sejati dan teknik bela diri itu. Hal ini terlalu melanggar norma dan etika. Keluarga Suwanto nggak akan membiarkan hidup Yura hancur demi keuntungan, ujar Indra dengan suara berat. Pada akhirnya dia memutuskan untuk menolak pemberian Owen. Kakek, jangan begitu dong. Saat melihat keputusan Indra sudah bulat, Yura langsung terlihat pucat. Sekarang Owen sudah menawarkan pil energi sejati dan teknik bela diri untuk menunjukkan ketulusannya. Namun kakek dan ayahnya masih tetap tidak bersedia untuk mengalah. Dia merasa sangat putus asa. Pak Indra, aku rasa kamu salah paham pada maksudku. Sebelumnya aku sudah menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga Suwanto. Aku memberikan pil energi sejati dan teknik bela diri ini untuk minta maaf. Aku hanya berharap bisa mengakhiri dendam di antara kita. Mengenai Yura, dia itu teman terbaikku. Aku nggak akan membiarkan hidupnya hancur dengan berhubungan nggak jelas denganku. Itu adalah tindakan yang sangat nggak bertanggung jawab, jelas Owen. Sejak awal, Owen mengetahui dengan jelas mengenai konsep ini. Meskipun dia menaruh sedikit perasaan terhadap Yura, wanita yang paling dicintainya adalah Teresa. Jika dia mendua, itu adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab terhadap Teresa dan juga Yura. Dia tidak boleh egois dengan ingin mendapatkan Teresa dan Yura sekaligus, lalu membuat kedua wanita itu hidup menderita. Apa maksud ucapanmu itu? Tanya Indra sambil menatap Owen dengan bingung. Yura masih muda, aku rasa dia mungkin hanya dibutakan oleh cinta untuk sesaat. Pokoknya aku merasa hal seperti ini sebaiknya dibiarkan berjalan secara alami. Kalau dia sudah berpikiran terbuka atau menemukan pria lain yang disukainya kelak, mungkin saja semua masalah ini sudah bisa teratasi, jelas Owen. Meskipun ucapannya terdengar indah, Owen sebenarnya sama sekali tidak percaya diri. Jika kelak Yura masih tidak bisa berpikiran terbuka dan bersikeras ingin bersamanya, dia juga tidak tahu harus bagaimana menyelesaikan masalah itu.
Bab 1252. Ternyata begitu. Setelah mendengar penjelasan Owen, Indra baru tersadar. Sementara itu, ekspresi Clinton juga sudah menjadi jauh lebih baik dan dia tidak menantang lagi. Berhubung hal ini sangat bertentangan dengan norma pada umumnya, Clinton tentu saja tidak akan setuju Yura menjadi simpanan Owen. Namun Owen hanya ingin berbaikan dengan keluarga Suwanto, bukan meminta untuk berhubungan dengan Yura. Indra dan Clinton bisa menerima hal ini. Seperti yang dikatakan Owen, sebaiknya semuanya dibiarkan berjalan secara alami. Jika pikiran Yura tiba-tiba terbuka suatu hari nanti, mungkin saja dia akan mengubur perasaannya terhadap Owen. Tentu saja mereka juga tidak berdaya. Apabila Yura bersikeras tidak ingin menyerah, dengan sifat Yura yang suka bertindak semena-mena, mereka tidak mungkin bisa memaksa Yura menjauhi Owen. Jika tidak, Yura mungkin akan menapaki jejak Teresa sebelumnya dan bunuh diri demi cinta. Pada saat itu, mereka akan kehilangan Yura untuk selamanya. Intinya, mereka hanya berharap Owen tidak akan memberikan harapan palsu pada Yura. Mengenai apakah kelak Yura akan meninggalkan Owen atau tidak, mereka akan menyerahkannya pada takdir. Ya sudahlah. Kalau begitu, aku setuju mulai sekarang dendam di antara kita sudah berakhir, desa Indra. Pada akhirnya dia pun mengalah. Baguslah, saat melihat kakek dan ayahnya akhirnya mengalah, Yura pun berseru gembira. Berhubung Indra sudah setuju untuk mengakhiri dendam di antara mereka, kelak keluarga Suwanto juga tidak akan menghentikan Yura bertemu dengan Owen lagi. Dengan kata lain, mereka akan menutup sebelah mata mengenai hubungannya dengan Owen. Mengenai ucapan Owen tadi, Yura sama sekali tidak menaruhnya dalam hati. Lagi pula, Owen masih menaruh sedikit perasaan padanya. Sedangkan Teresa juga sudah menerimanya dari awal. Bagi Yura, ini sudah cukup. Hal selebihnya tidaklah penting lagi. Owen, yang lalu biarlah berlalu. Hari ini kamu sudah menolong Yura dan keluarga Suwanto. Untuk menunjukkan rasa terima kasih kami berencana untuk mengembalikan grup Ora kepadamu, ujar Indra dengan suara berat. Dia pun menyatakan keputusan dari hasil diskusi mereka tadi. Pak Indra, nggak usah kok, aku sudah terima niat baik kalian, kata Owen untuk menolak. Namun Indra malah menyela ucapannya dan berkata, Owen, keluarga Suwanto selalu membedakan dendam dan jasa dengan jelas. Grup Ora sekarang Grup Ora pada dasarnya dulu adalah milik Owen. Sekarang Owen rela memberikan teknik bela diri terbaik yang dimilikinya kepada keluarga Suwanto demi Yura. Hal ini sudah sepenuhnya membuat Indra merasa terharu. Jika sebelumnya dia masih menyimpan sedikit rasa tidak puas mengenai hubungan Owen dan Yura, semua perasaan itu sudah sepenuhnya sirna sekarang. Grup Ora pada dasarnya adalah asetmu. Sekarang kita sudah berdamai. Meskipun hanya untuk membalas jasamu, kami juga harus mengembalikan grup Ora kepadamu, ujar Indra dengan tegas. Ini, oke deh, kalau begitu pembagian sahamnya masih seperti dulu. Aku dapat 60%, sedangkan Yura dapat 40%, jawab Owen setelah ragu sejenak. Dia tidak menolak niat baik Indra lagi. Terserah kamu, kata Indra, dengan acuh tak acuh. Alasan kenapa dia tidak menyetujui hubungan Yura dan Owen secara jelas adalah karena ingin menyisakan sedikit martabat keluarga Suwanto. Dengan perasaan Yura terhadap Owen, dia bisa menebak bahwa Yura tidak akan mungkin meninggalkan Owen. Jika tebakannya tidak meleset, mulai sekarang Owen sudah termasuk menjadi cucu menantunya. Hanya saja hal ini tidak bisa diakui secara terang-terangan. Berhubung mereka adalah satu keluarga, dia tidak peduli bagaimana Owen akan membagi saham grup Ora.
Bab 1253. Pak Indra, ada satu hal lagi yang mau aku bicarakan secara pribadi denganmu, ujar Owen dengan ragu sambil menatap Victor dan para tetua keluarga Suwanto yang ada di sekitar mereka. Kalian semua keluar saja dulu. Indra langsung mengerti maksud Owen dan mengisyaratkan orang lainnya untuk keluar. Saat ini hanya tersisa Indra, Owen, dan Yura di aula utama. Owen, ada apa? Katakanlah, tanya Indra dengan heran. Begini, masih ada sebuah teknik bela diri yang ingin aku berikan padamu, jawab Owen sambil mengeluarkan sebuah buku teknik bela diri. Ini juga merupakan buku yang baru ditulisnya tadi. Teknik bela diri? Bukannya tadi kamu sudah memberikan keluarga kami sebuah teknik bela diri? Tanya Indra dengan terkejut. Dia tidak mengerti maksud Owen. Teknik penunduk iblis hanyalah teknik bela diri tingkat tinggi kelas menengah. Sedangkan teknik bela diri ini adalah teknik bela diri tingkat tinggi kelas atas. Namanya teknik Wazuri, jelas Owen secara singkat. Apa? Teknik bela diri tingkat tinggi kelas atas? Ternyata tebakan Henry benar. Kamu memang punya teknik bela diri tingkat tinggi kelas atas? Tanya Indra dengan terkejut. Saat Owen menghadapi Henry tadi, Owen hanya mengakui bahwa dirinya memiliki teknik bela diri tingkat tinggi kelas menengah tanpa berkomentar apa-apa mengenai teknik bela diri tingkat tinggi kelas atas. Berhubung teknik bela diri tingkat tinggi kelas atas jauh lebih berharga dari teknik bela diri tingkat tinggi kelas menengah, baik keluarga Suwanto maupun keluarga terhormat lainnya mengira Henry hanya asal bicara. Tak disangka, Owen ternyata benar-benar memiliki teknik bela diri tingkat tinggi kelas atas. Meskipun teknik bela diri tingkat tinggi kelas atas hanya berbeda satu tingkatan kecil dengan teknik bela diri tingkat tinggi kelas menengah, perbedaan kekuatan keduanya sangatlah jauh. Hal ini seperti membandingkan keluarga Suwanto dengan keluarga Ryle. Teknik bela diri yang dimiliki keluarga Suwanto hanya satu tingkat lebih rendah dari apa yang dimiliki keluarga Ryle. Namun, keluarga Ryle bisa dengan mudah mengutus beberapa ahli untuk memusnahkan keluarga Suwanto. Dari hal ini dapat dilihat betapa berharga dan luar biasanya teknik bela diri tingkat tinggi kelas atas. Bukan hanya begitu, bahkan di seluruh Tonham, teknik bela diri tertinggi yang pernah muncul hanyalah teknik bela diri tingkat tinggi kelas atas. Selain itu, hanya beberapa keluarga terhormat kalangan atas yang memilikinya. Dengan memiliki teknik bela diri tingkat tinggi kelas atas, kelak keluarga Suwanto sangat mungkin bisa berkembang menjadi seperti keluarga terhormat kalangan atas dari Tonham. Jadi dapat dibayangkan betapa gembiranya Indra saat ini. Pak Indra, teknik Wazuri ini sengaja aku persiapkan untuk keluarga inti keluarga Suwanto. Aku harap kalian gak membocorkannya ke dunia luar, pesan Owen. Berhubung teknik bela diri tingkat tinggi kelas atas sangat langka, hal ini akan menarik perhatian banyak keluarga terhormat dari Tonham begitu beritanya tersebar. Demi keselamatan dirinya sendiri, Owen hanya bisa memberikan teknik bela diri tingkat tinggi kelas atas kepada keluarga inti, keluarga Suwanto, agar tidak terlalu banyak orang yang mengetahuinya. Mengenai keluarga cabang keluarga Suwanto, berlatih teknik penunduk iblis sudah cukup. Aku mengerti. Indra mengangguk dengan ekspresi serius. Dia tahu seberapa langka dan berharga teknik bela diri di tingkat tinggi kelas atas. Dia pun salah faham dan mengira bahwa teknik bela diri yang dilatih Owen adalah teknik Wazuri. Bab 1254. Setelah memberikan teknik Wazuri kepada Indra, Owen pun berpamitan dengan Zura dan meninggalkan kediaman keluarga Suwanto. Akhirnya semua usahanya sudah berbuah manis. Hubungannya dengan keluarga Suwanto telah kembali seperti dahulu. Hal ini membuatnya merasa sangat lega dan bahkan sangat gembira. Namun setelah teringat tentang masalah dengan Yura,
Owen pun merasa agak pusing. Sebenarnya dia hanya ingin mengakhiri dendam di antara dirinya dengan keluarga Suwanto dan menebus kesalahannya. Hanya saja masalah ini malah berkembang ke arah yang berada di luar kendalinya. Dari sikap Indra dan anggota keluarga Suwanto, mereka sepertinya sudah merestui hubungan Owen dengan Yura. Meskipun ingin mengatakan bahwa hubungan mereka bukan seperti itu, dia juga tidak tahu harus bagaimana membantahnya. Tentu saja, sebagai seorang pria, Owen seharusnya merasa gembira karena mendapatkan hal sebagus ini. Namun, jika dipertimbangkan dari sudut pandang Teresa dan Yura, hal ini sangatlah tidak adil bagi mereka. Akal sehat Owen memberitahunya bahwa dia tidak boleh bersikap begitu tidak tahu malu. Namun, dia juga berada di posisi yang sangat tidak berdaya. Dalam sekejap, suasana hatinya pun menjadi kacau. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa menghadapi perkembangan selanjutnya selangkah demi selangkah. Di Villa Bahagia, tidak lama setelah Teresa dan Renata pulang ke rumah, Jeremy dan Lukas juga datang. "Kakek, ayah, buat apa kalian datang kemari?" tanya Teresa dengan terkejut. Sejak pindah kembali ke kediaman keluarga Lestari, Jeremy dan Lukas sangat jarang datang ke rumah Teresa. Jadi Teresa agak terkejut melihat kedatangan mereka. "Teresa, mana Owen? Ada masalah yang harus kami bicarakan dengannya," tanya Lukas dengan ekspresi yang agak muram. "Oh, dia pergi ke kediaman keluarga Suwanto dan masih belum pulang," jelas Teresa secara singkat. "Apa hebat sekali dia?" Lukas langsung murka. "Ayah, kenapa kamu?" tanya Teresa dengan bingung. Dia merasa sikap Lukas ini sangat aneh. "Menurutmu, Teresa, apa kamu bodoh? Owen itu pacarmu. Hari ini dia bukan hanya sudah menggagalkan pernikahan Yura secara terang-terangan. Sekarang dia malah pergi ke kediaman keluarga Suwanto lagi. Jelas saja dia mau berbaikan dengan Yura. Memangnya kamu gak peduli?" tegur Lukas dengan marah. Lukas tahu mengenai Owen dan Yura yang hampir bertunangan waktu itu. Selain itu, dia juga sangat jelas bahwa keluarga Suwanto sangat berharap Owen bisa meninggalkan Teresa dan kembali ke sisi Yura. Sebagai pacar Teresa, Owen malah menggagalkan pernikahan Yura dan Glenn di hadapan para keluarga terhormat di Jenggala. Hal ini tentu saja kurang bagus. Lukas dan Jeremy sangat khawatir Owen akan kembali bersama Yura. Jika keluarga Suwanto berhasil merebut Owen kembali, bagaimana dengan keluarga Lestari dan Teresa? Oleh karena itu, Lukas dan Indra baru buru-buru datang ke rumah Teresa. Bab 1255. Ternyata karena hal ini, Teresa pun tersadar dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Memangnya kenapa? Memangnya kenapa? Teresa, apa kamu sudah gila? Pacarmu akan direbut wanita lain, tapi kamu malah bertanya memangnya kenapa?" Lukas merasa sangat terkejut setelah melihat reaksi Teresa. Awalnya Lukas mengira Teresa akan merasa sangat marah. Tak disangka Teresa malah bersikap begitu tenang. Hal ini benar-benar berada di luar dugaannya. Teresa tidak dapat berkata-kata. Dia memang sudah menyetujui hubungan Owen dengan Yura dari awal. Selain itu, dia sendiri yang menyuruh Owen berbaikan dengan Yura. Hanya saja hal ini terlalu tidak masuk akal. Jadi dia tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya kepada Lukas. Tidak mungkin Teresa memberitahu kakek dan ayahnya bahwa dirinya sudah menerima Yura, kan? Jika dia berkata seperti itu, Lukas dan Jeremy pasti akan sangat marah. Pada saat ini, Renata yang sedang duduk di sofa ruang tamu pun menonton pertunjukan ini dengan santai. Saat melihat tampang Lukas yang marah, dia menyindir, "Om Lukas, bukankah sebelumnya kamu sangat berharap Teresa bisa menerima kakakku?"
Bagus juga kalau Owen berbaikan dengan Yura. Dengan begitu, Teresa akan menikah dengan kakakku. Lalu keluarga Warren dan keluarga Lestari bisa bersatu. Ini, Lukas pun tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Dulu dia memang sangat ingin Ricardo menjadi menantunya. Namun perkembangan Owen sangat mengejutkan. Meskipun masih muda, Owen sudah menjadi orang terkuat di Jenggala. Owen memiliki potensi yang tak terbatas. Meskipun bodoh, Lukas juga tidak mungkin terus-menerus memisahkan Owen dan Teresa. Dia malah takut Owen akan direbut oleh keluarga Suwanto. Dulu dan sekarang berbeda. Lukas pun berkata dengan marah, "Pokoknya Owen sudah menjadi menantu keluarga Lestari. Dia harus menjaga jarak dengan keluarga Suwanto dan Yura. Ayah, jangan khawatir, aku tahu batasannya dan akan menangani masalah ini dengan baik," jawab Teresa setelah ragu sejenak. "Bagaimana kamu mau menangani hal ini?" tanya Lukas dengan bingung. Sebelum Teresa sempat menjawab, Renata sudah bersuara terlebih dahulu. "Bukankah sangat gampang? Teresa dan Yura berencana membiarkan Owen bersama dengan mereka berdua sekaligus. Dengan begitu, bukankah masalahnya sudah bisa terselesaikan?" ujar Renata sambil tersenyum. Sebelum pergi ke Loram, Owen pernah sengaja pergi mencari Yura untuk berpamitan. Pada saat itu, Renata sudah bisa menebak tentang hubungan tak normal di antara Owen, Teresa, dan Yura. Oleh karena itu, dia pun merasa agak kesal pada sikap Owen yang tidak tahu malu. Sekarang, dia berencana untuk memprovokasi Lukas dan Jeremy. Dia ingin tahu bagaimana Owen akan menghadapi mereka. Apa begitu mendengar ucapan Renata, Jeremy dan Lukas langsung tercengang. "Teresa, apa yang dikatakan Renata benar? Kalian benar-benar..." Lukas dan Jeremy langsung menatap Teresa dengan ekspresi tidak percaya. Mereka sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Teresa memelototi Renata dengan kesal. Dia tahu Renata melakukannya dengan sengaja. Namun, apa yang dikatakan Renata adalah kenyataan. Jadi, dia juga tidak bisa membantah. Saat melihat Teresa masih tidak menjawab, Jeremy dan Lukas tahu bahwa itu memang adalah kenyataan. Pada saat ini, mereka sudah sepenuhnya tercengang. Bab 1256. "Teresa, kamu dan Yura rela diduakan Owen. Apa kamu sudah gila?" Setelah tersadar dari terkejutannya, Lukas langsung murka. "Ayah, masalahnya bukan seperti yang kamu bayangkan. Dulu Yura sudah banyak membantu Owen. Lagian dia juga hampir bertunangan dengan Owen. Aku yang merusak pertunangan mereka dan merebut Owen darinya. Selama ini aku merasa sangat bersalah atas hal ini. Pokoknya aku hanya ingin memberi Yura sebuah kesempatan agar bisa menebus luka yang sudah kutimbulkan," jelas Renata. "Sembarangan, mana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Aku nggak akan setuju," seru Lukas dengan marah. "Ya sudah, Teresa, teleponlah Owen dan suruh dia pulang sekarang juga. Aku akan bicara dengannya secara pribadi," ujar Jeremy dengan suara berat. Dia terlihat jauh lebih tenang daripada Lukas. "Nggak usah, aku sudah pulang." Tepat pada saat ini terdengar suara Owen. Kemudian dia berjalan masuk ke ruang tamu. Setelah melihat Owen, Lukas sudah tidak mampu menahan amarahnya dan langsung memaki Owen. "Dasar bajingan, hebat sekali kamu." "Om Lukas, ada apa ini?" tanya Owen dengan terkejut. Berhubung baru sampai di rumah, dia tidak tahu apa yang sudah terjadi. "Menurutmu apa hubunganmu dengan Yura? Kamu mau menduakan Teresa?" bentak Lukas. "Hah? Kalian sudah tahu?" Owen pun merasa terkejut, lalu tanpa sadar menatap ke arah Teresa dan Renata. Begitu melihat tampang Renata yang tersenyum gembira, dia sudah paham apa yang terjadi. "Owen, kamu itu pacarnya Teresa. Sekarang kamu malah diam-diam berselingkuh dengan wanita lain. Hal ini sangat gak bermoral. Hari ini kamu harus memberi Teresa dan keluarga Lestari sebuah pertanggungjawaban yang memuaskan," ujar Lukas dengan dingin.
Meskipun tahu bahwa Teresa bersedia melakukan hal ini, Lucas tetap menyalahkan Owen atas semuanya. Dia merasa Owen pasti sudah menggunakan kata-kata manis untuk membujuk Teresa supaya Teresa setuju. Jika tidak, Teresa tidak akan mungkin menerima hal tidak masuk akal ini. Namun, dia tidak tahu bahwa Owen hanya bertindak sesuai dengan keinginan Teresa. Om Lucas, jangan marah dulu. Kamu salah paham soal aku dan Yura. Aku nggak pernah berpikiran untuk mendua, jawab Owen sambil meringis. Dia masih ingin menjelaskannya, tetapi tidak tahu bagaimana. Salah paham apanya? Melihat Owen yang ingin lanjut berdalih, Lucas pun merasa sangat marah dan hendak langsung menampar Owen. Namun, setelah mempertimbangkan kekuatan dan status Owen saat ini, dia tidak berani sembarangan memaki atau memukul Owen. Pada akhirnya dia hanya bisa berusaha menekan amarahnya. Owen sangat wajar orang yang masih muda bertindak gegabah dan melakukan kesalahan. Aku bisa memakluminya asalkan kamu bersedia berubah. Sekarang kuberi kamu satu kesempatan lagi. Asalkan kamu menjamin akan memutuskan hubungan dengan Yura dan keluarga Swanto, aku akan menganggap hal ini nggak pernah terjadi, ujar Lucas. Dia berharap Owen bisa memperbaiki kesalahannya. Ini adalah pertama kalinya Lucas bersikap begitu sabar terhadap Owen. Bagaimanapun juga, Owen memiliki kekuatan yang sangat kuat. Di hadapan kekuatan mutlak, dia sudah tidak mampu bersikap searogan dulu.